Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fikri Sulistyo. Saya dari UPT Lapas kelas 2 Aban Yasin, gelombang 3, kelompok A18, kelompok 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang disampaikan oleh mentor pada Zoom hari ini. Yang pertama ada materi tentang sejarah Indonesia, dan yang kedua itu materi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu sejarah bangsa Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha merupakan salah satu fase penting dalam pembentukan identitas dan budaya bangsa. Masa ini berlangsung sekitar abad ke-4 hingga abad ke-15 Masehi, ditandai dengan masuknya pengaruh agama dan budaya dari India melalui jalur perdagangan. Awalnya, perdagangan India datang ke wilayah Nusantara untuk berdagang. Bersama dengan itu, mereka membawa ajaran Hindu dan Buddha yang kemudian diterima oleh masyarakat lokal dan berkembangnya menjadi kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Kerajaan Hindu pertama yaitu Kerajaan Kutai yang berdiri di Kalimantan Timur lebih tepatnya, sekitar abad ke-4 Masehi. Bukti keberadaannya adalah prasasti Yupa yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Selain itu, ada Kerajaan Tarumanegara yang terkenal dengan Raja Purnawaraman dan peninggalan prasasti seperti Ciaruten. Selanjutnya muncul kerajaan bercorak Buddha seperti Kerajaan Sriwijaya yang berkembang pesat pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara, bahkan menarik pelajar dari luar negeri. Di Pulau Jawa, berdiri Kerajaan Mataram kuno yang menghasilkan karya besar seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ini menunjukkan adanya toleransi antar agama pada masa itu. Puncak kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia terjadi pada masa kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai abad ke-15 Masehi di bawah pimpinan Hayam Wuruk. Majapahit berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sumpah Pelapa yang diucapkan Gajah Mada menjadi simbol persatuan wilayah Indonesia. Masa kerajaan Hindu-Buddha ini memberikan banyak pengaruh bagi bangsa Indonesia seperti sistem pemerintahan kerajaan, seni bangunan seperti candi, adapun bahasa, penggunaan bahasa Sanskerta, nilai-nilai budaya dan kepercayaan ya. Sejarah bangsa Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha merupakan salah satu fase penting dalam pembentukan identitas dan budaya bangsa. Masa ini berlangsung sekitar abad ke-4 hingga abad ke-15, ditandai dengan masuknya pengaruh agama dan budaya dari India melalui jalur perdagangan. Awalnya pedagang India itu datang ke wilayah Nusantara untuk berdagang. Bersama dengan itu, mereka membawa ajaran Hindu dan Buddha yang kemudian diterima oleh masyarakat lokal dan berkembang menjadi kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Selain itu, puncak kejayaan kerajaan Hindu-Buddha itu pada masa kerajaan Majapahit. Adapun sejarah-sejarah ini berkaitan dengan kedaulatan negara. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan tanpa campur tangan dari pihak lain. Itu arti dari kedaulatan. Kedaulatan menjadi unsur penting dalam berdirinya sebuah negara, karena yang pertama itu menunjukkan bahwa negara tersebut merdeka dan memiliki wewenang penuh atas wilayah serta rakyatnya. Secara umum, kedaulatan itu memiliki beberapa sifat utama, yaitu asli, artinya tidak berasal dari kekuasaan lain, dan yang kedua permanen, yaitu tetap ada selama negara itu berdiri. Yang ketiga itu tunggal, dia bisa berdiri sendiri, yang berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi dalam negara. Yang keempat itu tidak terbatas selama tidak melanggar hukum dan norma yang berlaku. Kedaulatan juga dibagi menjadi beberapa jenis. Kedaulatan ke dalam atau internal adalah kekuasaan negara yang mengatur rakyat dan wilayahnya sendiri seperti membuat undang-undang dan menjaga ketertiban. Sedangkan ada pun yang lain, yaitu kedaulatan keluar atau eksternal, adalah kekuasaan negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain tanpa tekanan atau intervensi. Dalam praktiknya terdapat beberapa teori kedaulatan seperti kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, dan kedaulatan lain-lain. Kalau nggak salah ada kedaulatan rakyat juga. Di Indonesia kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945 yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui sistem demokrasi. Kedaulatan sangat penting bagi suatu negara karena menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan.
menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi kepentingan rakyat. Tanpa kedaulatan, sebuah negara tidak dapat berdiri secara utuh dan mandiri di mata dunia. Tentang apakah Indonesia sudah berdaulat? Indonesia sudah berdaulat sebagai sebuah negara merdeka. Kedaulatan Indonesia dimulai sejak diproklamasikannya kemerdekaan. Pada proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejak saat itu Indonesia memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahan wilayah dan rakyatnya sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Secara hukum internasional, kedaulatan Indonesia juga diakui oleh dunia. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1950 yang menandakan bahwa Indonesia diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Selain itu, Indonesia memiliki wilayah yang jelas, pemerintahan yang sah, serta rakyat. Semua unsur itu merupakan syarat berdirinya negara berdaulat. Dalam sistem ketatanegaraan, Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan undang-undang. Hal tersebut dicerminkan dalam seperti pemilihan umum yang mempunyai sistem demokrasi. Namun dalam praktiknya kedaulatan juga menghadapi tantangan seperti pengaruh globalisasi, tekanan politik, tekanan ekonomi, ancaman terhadap keamanan keutuhan wilayah, pembentukan sistem pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha seperti Kutai, Tarumanegara, dan lain-lain. Pengaruh sosial, pengaruh kerajaan Hindu-Buddha sangat besar dalam membentuk dasar kesatuan bangsa Indonesia, terutama dalam hal pemerintahan, persatuan wilayah, hukum, dan hubungan internasional. Mungkin itu saja secara singkat tentang sejarah bangsa Indonesia. Dan yang materi kedua yaitu alinea pertama UUD 1945 dan alinea kedua UUD 1945. Untuk alinea pertama, bunyinya yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maknanya yaitu menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, menunjukkan sikap bangsa Indonesia yang anti penjajah dan mendukung kebebasan semua bangsa. Intinya, alinea pertama itu berisi prinsip dasar tentang hak kemerdekaan dan penolakan terhadap penjajah. Adapun alinea kedua, pembukaan Undang-Undang 1945, bunyinya yaitu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Maknanya yaitu menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan panjang rakyat yang menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia setelah merdeka. Pokoknya intinya itu alinea kedua itu berisi penghargaan atas perjuangan bangsa dan tujuan terbentuknya negara Indonesia. Jadi kesimpulannya itu alinea pertama itu hak kemerdekaan, penolakan penjajah, dan alinea kedua itu hasil perjuangan bangsa dan tujuan negara Indonesia. Mungkin itu saja video singkat tentang materi yang dijelaskan oleh mentor pada hari ini. Mungkin video ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal untuk kedepannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.